Nomor 2, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu saya install Android di iPhone, mau apa kamu? Maka tolong sekarang, informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan. Karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme-simbolisme. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga, tapi tidak cukup. Tidak ada kesolehan pribadi tok, tidak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu tidak soleh namanya. Ada yang mengatakan, kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu? Ada toh? Gendeng arek. Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku. Kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Calon istri usia lebih tua 6 tahun, jangan karena kurang duit maka tidak jadi nikah gitu ya. Itu Anda jangan remehkan karena saya menemukan diri Anda di situ. Sebentar. Bukan berarti Anda pacarnya lebih tua, enggak. Gini maksud saya. Anda perhatikan tadi, supaya halal dia bilang tadi. Satu ya, supaya halal. Terus dia mau dengan wanita yang usia lebih tua 6 tahun. Itu juga sebuah keputusan mental, keputusan budaya yang juga luar biasa. Gitu. Jadi itu harus Anda puji. Saya ingin mengatakan sama Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun sedikit. Ya. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah nasionalisme Anda lebih tinggi dari para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor 2, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu ma'iyahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak. Sehingga Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu Anda harus tahu bahwa oke, untuk 2 tahun ke depan perolehannya paling segini. Tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemaslahatan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tidak 3 jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur muda, itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu bulat itu anak-anak sangat remaja. Jadi kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus karena manusianya. Satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor 2, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor 3, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Kalau sekarang ini kan sudah, coba yang bisa bikin puisi terlanjur judulnya. Udah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti nggak maksud saya? Apa wis? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, terlanjur. Gimana gubernurmu? Ya, terlanjur. Presidenmu? Ya, terlanjur. Pokoknya semua. Gimana ibadahmu selama ini? Ya, terlanjur kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang, kita akan hidup 5 tahun lagi, insya Allah 10 tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda tidak dengan mudah
seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragon-dragon. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berpikir. Jadi kan saya pernah pesan empat ya. Satu, akidah dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor dua, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur. Dan Anda saya latih toh untuk tidak tidur. Ya toh? Seluruh Indonesia loh ini, kayak gini nih. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut maiyahan dan jam 3 pagi masih gitu. Anak SD. Ya, Anda lihat sendiri di mana-mana, di Gresik, di Malang, di mana begitu. Anda Kopassus Anda dan jaga. Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya, itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akuntansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online, melalui ada inovasi-inovasi baru, panganan macam-macam. Baru-baru semua, betul enggak? Ono kodok campur gatul, wah semua macam-macam. Wah makanan baru macam-macam. Itu jangan dilihat makanannya, dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana mas, di mana-mana mas. Anda ke Jogja sekarang, itu perkembangannya 3-4 kali lipat dibanding 5 tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku, kalau aku masih kompatibel padamu, berarti aku masih saya enggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh, saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga harus smartphone. Nggak hanya jailbreak, itu saya install Android di iPhone. Mau apa kamu? Kamu pikir nggak bisa? Kamu pikir nggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya. Saya dulu ketika komputer baru mulai, kira-kira 90-an pertengahan, itu baru DOS. Jadi komputernya gede, disketnya tuh gede gini 256 kilobyte. Itu untuk DOS masukin nanti C-prom ditarik, masukin CD-WS atau C-write untuk ngetik tik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada disket 1,2 megabyte. Dan yang bisa cuma saya di seluruh kantor Detik waktu itu. Bukan detik.com ya, detik waktu detik manual. Dan ini karena teman-teman enggak mau belajar, pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS, setelah itu masukin C-write atau Anda kan enggak pernah tahu WS sama C-write. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus kalau di DOS itu kan ada aransemen, ada auto-exec.bat. Auto-exec.bat itu kan Anda tinggal ngurut, adalah tak kasih setiap komputer, ada sekitar 30 komputer di kantor itu, saya kasih auto-exec.bat ini booting, terus tak kasih gambar telanjang. Jadi begitu booting jeglek, langsung mudo. Cak, piye iki? Loh, yang kamu pandang jangan keyboard, yang kamu pandang layarnya. Tak isi gambar telanjang itu. Jadi mereka bingung piye carane. Nah itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga. Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling update sekarang saya juga belajar.
Saya tidak akan pernah belajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi saya optimis karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolisme-simbolisme. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan, tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya, kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari, soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khair, ada birrun, ada ma'rufun. Itu ada proporsinya masing-masing, tolong dipelajari. Supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer, sejak tahun 90-an itu ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini menurut saya juga ya ndak menyesatkan, cuman ya ndak proporsional lah. Ndak ada kesolehan pribadi tok, ndak ada. Kalau kesolehan pribadi tok itu ndak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia ya individual ya sosial, kan begitu. Ndak bisa kok sendirian, ndak bisa. Gitu loh teman-teman sekalian. Ndak bisa cinta Tuhan tidak cinta istri itu ndak bisa. Masa Anda ada yang mengatakan kalau perlu selama Ramadan jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu? Ada toh? Gendeng arek iki. Bagaimana mungkin engkau gimana? Masa engkau ketemu Allah tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa sehingga kamu lupa pada manusia? Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku. Kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Enggak bisa. Kita lihat daun aja ketemu Allah. Lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai. Kan begitu. Tidak bisa. Khusyuk itu enggak ingat apa-apa gitu. Hanya Allah tok gitu. Nek Allah aku tak gudo kan. Moh aku. Raimu kayak ngono moh aku. Enak aja, ndak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Nggak bisa, itu dialektis. Nggak mungkin kau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Nggak mungkin kau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal gitu kalau bahasa Jawanya. Gitu ya teman-teman. Jadi kehusukan ini jane piye coba itu dipelajari. Apa ndak ingat apa-apa kecuali Allah. Atau justru kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah, itu khusyuk. Yang mana? Ya nggak usah berdebat yang mana yang benar. Ya pokoknya terus saja berusaha khusyuk gitu loh. Bentuknya, perolehannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojo nyalano iki nyalano iko. Wong podo-podo salahe kok, podo-podo gak jelas kok. Podo-podo gak mesti. Ini kan nanti pasti ketika Anda sudah rodiyatan mardiyah.